Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan podcast Back to Campus. Untuk episode kali ini kami mengundang profil alumni dari Universitas Putra yang cukup menarik menurut saya karena ini mewakili dari salah satu program studi termuda di Universitas Putra, yakni program studi Teknik Informatika. Yang kedua, ini berasal dari daerah paling timur wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, yakni dari Papua. Selamat datang Mas Itinus Wakerkwa, Eskom. Siapa? Ya, kabarnya? Baik, Pak. Alhamdulillah. Mas Itinus, saya panggil apa? Pak C? Boleh. Boleh Pak C, boleh Mas. Iya. Karena sudah di Surabaya udah lama ya. Iya. Pak C, Itinus. Iya. Panggilannya Itinus atau Waker? Pak C Waker. Ya. Pak C Waker. Pak C Waker. Pak C Waker. Gimana? Sudah sehat ini? Ya, alhamdulillah sehat selalu, Pak. Mas Pak C Waker. Siap. Studi di program studi Teknik Informatika. Masuk tahun berapa dulu? Dulu saya angkatan tahun 2015, Pak. 2015. Pertama dong? Iya, betul. Angkatan pertama. Perintis program studi Teknik Informatika di UIB ya? Benar, Pak. Lulus selesai tahun berapa ini? Lulus selesainya tahun 2019, Pak. 4 tahun? 4 tahun. Tepat waktu ya? Iya, Pak. Ya, kesulitan. Mas Itinus, yang perlu kami pahami ya, lupa kok Mas ya. Pak C Waker, tahu Universitas Putra dari mana dulu? Kok tiba-tiba ke sini? Dulu saya belum tahu kampus Wijaya Putranya itu bagaimana, seperti apa. Memang saya dulu SMA-nya juga di Papua, Pak. Ya, SMA di Papua ya. Di mana itu? SMA-nya di Timika. Timika. Itu salah satu kabupaten, disebut nama kabupatennya itu Mimika. Betul. Dan saya SMA di sana, lulus tahun 2015 itu. Dan saat itu ya saya tidak tahu harus kuliah di mana begitu, Pak. Tapi ada keinginan untuk studi lanjut? Iya, ada keinginan saya harus kuliah, Pak. Itu. Dan saya pas setelah lulus SMA, sementara menunggu informasi kelulusan dari sekolah, nah begitu saya ketemu senior saya, Pak. Senior saya alumni dari Wijaya Putra juga, Pak. Oh, dari senior di Timika. Betul. Alumni Universitas Wijaya Putra. Iya. Siapa kalau boleh tahu? Waktu itu namanya Jota Murib. Oke, Jota Murib ya. Terus ada lagi satu Delius Wenda. Itu saya kenal. Delius Wenda. Saya familiar nama itu. Terus betul. Delius Wenda lagi. Jota Murib sama Wilkoni Wakerkwa. Wah, saya familiar. Wilkoni Wakerkwa. Itu 3 orang itu mereka berdasar bagaimana? Mereka menceritakan kampus Wijaya Putra itu sangat bagus. Sangat bagus, dan adik memang rencana untuk keinginan untuk lanjut kuliah. Kakak rekomendasikan kamu harus kuliah di sana. Jadi direkomendasi oleh alumni yang juga berasal dari Papua. Pak Aceh, ingin nggak memberikan salam pada ketiga orang itu yang membuka jalan? Ini saudara di sini. Sangat. Terima kasih kakak gitu. Ya. Terima kasih banyak untuk senior saya, khususnya untuk saudara Jota Murib dan Delius Wenda, Wilkoni Wakerkwa yang sementara hari ini ada di Papua ya. Terima kasih sudah mendorong saya untuk sampai detik ini dan saya bisa mengenal kampus Wijaya Putra dan saya bisa lulus dari kampus Wijaya Putra ini. Terima kasih ya. Sama Pak Budi nih ya. Iya, sama Pak Budi. Nanti kami lagi kita ngobrol-ngobrol ya. Ngobrol. Mudah-mudahan mereka melihat. Siap. Nanti melihat apa yang kita diskusikan. Iya. Mas, ternyata alumni di sana juga merekomendasikan ya. Apakah direkomendasikan hanya profil perguruan tingginya atau mungkin lingkungan? Gimana di sana? Kalau kos kamu di sini, kalau aktivitas kamu di sini gitu, gimana? Apakah sampai ke sana? Iya, saat itu memang mereka mendorong untuk aktivitas dari kampusnya juga sangat menarik dan juga bisa belajar banyak dari lingkungan.
Dan saat itu juga direkomendasikan karena kampus Wijaya Putra itu salah satu banyak organ-organ yang di sana. Oke. Dan juga kamu bisa belajar banyak di sana. Salah satunya ada Salah Hikmapa. satunya ada Hikmapa. Hikmapa itu salah satu dirikan oleh senior-senior saya yang tadi. Iya, benar. Ini kesempatan harus kamu juga belajar, bisa belajar kepemimpinan, bisa belajar berorganisasi di sana, dan bisa saling mengenal antara dari mana-mana, daerah mana kan semua ada di sana, dan kamu bisa banyak belajar di sana. Rekomendasikan ya, saya sangat tertarik, saya ingin harus berangkat saat itu. Langsung berangkat? Iya, langsung saat itu setelah lulus, setelah dengar hasil ya langsung berangkat ke sini. Oke. Pak Aceh, tadi ada yang menarik nih. Jadi bukan hanya profil perguruan tinggi dan profesi yang akan diambil ya, tapi lingkungan di dalam kampus, ada komunitas Ormawa lah. Betul. Ormawa khususnya mahasiswa dari Papua. Mahasiswa Di situ Anda bisa digembleng atau mempelajari tentang leadership, Leadership. ya, terus berkolaborasi dengan mereka, berinteraksi dengan mereka, dan yang lain. Itu direkomendasikan oleh senior-senior juga di sana. Iya, senior-seniornya juga kan memang mereka juga salah satu tahu mengenal dari kampus ini, dan mereka rekomendasikan. Jadi di sana itu banyak organ, dan selain dari Mapa juga kan banyak organ-organ dari BEM lain, dari Ormawa yang lain, seperti Mapalawipa. Oke. Dan ada beberapa organ UK3. UK3 benar. Kegiatan Akronim UK3 itu ya. Terus lain-lain. Oke, Pak C, saya bukan bermaksud mengkritikkan ya. Ya. Saudara Pak C menyelesaikan studi di SLTA di Papua, di Timika ya. Timika. Oke. Terus studi lanjut. Ya memang ada perubahan paradigma belajar dan segala macam. Awal studi, apa bisa langsung mengikuti? Apakah tidak ada gap yang dirasakan Pak C pada waktu itu, waktu kuliah pertama kali itu? Iya, memang saat itu agak sulit Pak. Agak sulit. Jadi saya berangkat dari Papua itu kan memang salah satu menjadi kendala karena kurikulum mengajarnya di Papua dengan saat saya menghadapi pas saat waktu kuliah itu agak salah satu penyesuaiannya lambat Pak. Jadi agak lambat. Tapi mengejar ketertinggalannya. Mengejar ketertinggalannya itu saya mengikuti ya sampai berjalan waktu bisa mengikuti. Sampai berdarah-darah juga. Sampai berdarah-darah. Saya dengarnya sampai proses ini salah satunya sampai tidur kampus juga ya untuk menyelesaikan itu. Iya, pernah tidur kampus juga, pernah sering tugas akhir itu pernah sering. Oke, sebelum ke sana akhirnya bisa diselesaikan. Bisa selesai studinya ya. Meskipun dengan tadi ya bahasa kami sih berdarah-darah juga gitu. Tapi ini dukungan dari orang tua juga kan? Setelah katakanlah tadi direkomendasikan oleh senior-senior, orang tua juga. Karena begini, mau tidak mau anaknya keluar dari zona nyaman di bawah naungan orang tua. Kamu keluar, pasti keluar sampai ke tanah Jawa. Kalau boleh tahu ini pertama kali waktu keluar di Pulau Jawa nggak? Memang pertama kali saat itu Pak. Jadi belum tahu Pulau Jawanya bagaimana ya pertama kali. Pertama kali langsung studi. Jadi di samping menyesuaikan culture, termasuk makanan kan, makanan, lingkungan, dan studi. Nanti waktu itu ya. Sangat berat Pak. Ya kan ada 3, meninggalkan keluarga. Ada beberapa, meninggalkan keluarga. Itu kan berat sudah, secara emosional. Yang kedua adalah budaya berubah, berbeda. Betul. Makanan juga berubah. Dilanjut studi. Yang ada gap tadi ceritakan ya. 4 hambatan ini. Bagaimana merasakannya itu? Wah ya, kan tidak ada orang tua. Mau mengeluh bagaimana? Iya, betul. Anda tangani sendiri kan begitu. Betul. Jadi saat itu memang saya kendala, meskipun ya saya begitu ditinggalkan semua kebiasaan-kebiasaan, bahkan sudah rasa nyamannya di Papua, begitu ditinggal sampai di Jawa, wah rasanya beda Pak saat itu. Tapi begitu saya ikuti lingkungan, ikuti proses pelan-pelan, wah ternyata nyaman juga Pak. Dan bisa ya? Bisa. Beradaptasi dengan lingkungan. Apalagi saya dengar
hidup di Papua penuh kemewahan. Karena benar ya, anak kepala suku di sana. Betul. Dengan segala fasilitasnya ya. Cuman, Artinya di sana nyaman gitu loh, semua disediakan. iya, sana kebanyakan makanannya juga kan makanan ya gak susah Pak. Jadi Ya, untuk soal makan atau cari makanan itu kan makanan dari ambal di hutan atau makanan-makanan yang pokok di sana kan semuanya ada. dan Jadi bisa, disiapin orang tua. iya, Yang orang tuanya punya kekuasaan. iya. Jadi bisa makan makanan apa aja kan bisa bisa dimakan. Oke. Heeh. Sekarang kembali lagi. Teknik informatika. Mungkin terbayangkan Iya. waktu Pace kuliah di pertama kali. Tapi ilmu itu kemungkinan masih awam sekali di Papua. Iya, Orang lihatnya komputer gitu. Iya. Kan tidak Betul. sebatas itu. betul. Bagaimana mengejar ketertinggalan? Saya memang dari setelah lulus SMA itu dulu ambil teknik juga Pak. Ya. Dulu SMK jurusan. Oh, di SMK? Iya, SMK Pak. Oke. Jadi setelah lulus itu saya harus cita-citanya ya harus diterusin, harus dilanjutkan. S1 juga harus teknik informatika. Dan saat itu, Oh, niatnya memang ke sana. niatnya memang di situ. Dan saat itu ya untuk saat SMA-nya itu kan ya belajarnya dasar-dasar aja kan Pak. Jadi belajarnya nggak seberapa dasar-dasar tentang teknologi, tentang komputernya bagaimana. Pas setelah saya ke sini sampai di jenjang perguruan tinggi fase 1, dari situlah saya mulai banyak hambatan menghadapi ketertinggalan. Iya, materinya dan Iya. untuk kuliahnya prosesnya memang sangat sulit Pak. Tapi dosen-dosen ini support kan? Dosen-dosennya juga support dan teman-teman saya juga ya memberikan semangat. Jadinya bisa mengikuti, bisa melewati prosesnya itu Pak. Mas, di akhir kuliah itu ada tugas akhir. Apa yang menarik? Karena apa? Keyakinan saya proses studi itu memang panjang, 4 tahun katakanlah begitu. Tapi yang paling akan diingat karena itu memerlukan effort atau upaya ya, menyelesaikan tugas akhir. Kalau boleh tahu apa sih tema tugas akhirnya? Topik tugas akhir. Tugas akhir saat saya waktu itu ambil sistem informasi tentang penyakit sapi. Wow, penyakit sapi. Penyuluhan penyakit sapi. Selesai? Iya Pak. Meskipun dengan berdarah-darah juga. Berdarah-darah juga, tidur di kampus juga Pak. Untuk pembimbingnya sabar-sabar kali ya. Iya, pembimbingannya juga memberikan support, memberikan ya kamu harus bisa nus begitu kan. Jadi di supportnya adanya dosen, adanya dari bimbingannya, dan teman-teman juga begitu disupport jadinya bisa selesai. Oke, alhamdulillah. 2015 sudah selesai. 19. Sekarang Mas Pace. Ya. Melanjutkan studi S2. Iya Pak. Itu nekat apa memang mimpi? Tadi kan sudah menceritakan bahwa memang berat selesai. Iya. Menceritakan bahwa studi itu panjang sekali dan sangat berat sekali meskipun akhirnya selesai. Nah sekarang ambil pendidikan S2. Teknologi pendidikan. Itu mau menyiksa diri atau memang mimpinya memang Ya, saya saat itu pas setelah lulus juga tidak ada rencana untuk lanjut S2 lagi. Setelah lulus harus cari kerja atau apa gitu kan. Atau balik ke Papua. Terus mau lanjutin kerjaan. Sempat balik ke Papua ya? Sempat balik Papua. Kenapa ke Jawa lagi, ke Surabaya lagi untuk menulis S2? Ya karena saya waktu itu pulang ke Papua 2021 kemarin Pak saat itu. Pulang ke Papua mau lihat di Papua itu memang sangat membutuhkan pendidikan Pak. Sangat membutuhkan pendidikan yang layak. Akhirnya punya keinginan balik lagi ke Jawa. Balik belajar lagi. Studi lagi terus keinginan sendiri atau diusir orang tua? Kamu studi lagi?
melihat dari termotivasi dari diri saya sendiri Ya, Pak. Jadi ya. melihat perkembangan Oke. di Papua ini ya sangat membutuhkan sekali untuk ke depan. Ya untuk pendidikannya memang sangat membutuhkan. Oh, Dan makanya situ Pak C. uh, Agar melanjutkan studi iya, lagi dari keinginan sendiri. iya dari Gimana orang tua? orang tuanya juga begitu. Saya ngomong saya ini ya harus lanjut S2 karena ya sementara melihat di perkembangan di Papua ini ya memang Perlu ya. keterbelakangan sekali untuk soal pendidikan dan juga masih daerah-daerah terpencil ini kan memang sangat pendidikannya aksesnya juga nggak tidak seberapa maksimal lah Pak. Jadi ya di segi itu juga harus orang-orang putra daerah sana yang harus bisa menciptakan salah satu pendidikan untuk perubahan. Jadi Pak Haji Tinus berpikiran bahwa Papua harus dikembangkan atau dirubah oleh putra-putra daerah. Itu keinginannya. Keinginannya Pak. Benar sekali Mas. Siap. Sekarang semester berapa ini? Sekarang semester 3 Pak. Semester 2 Pak. Semester 2. Ya mungkin 1 tahun lagi selesai. Jadi akan menyelesaikan studinya di S2 dengan program studi teknologi pendidikan. Inline ya, teknologi yang sudah dapat di satu. Sekarang tambah pendidikan karena orientasi pendidikan. Itu panggilan hidup ya. Panggilan hati dari Mas Pak Cid ini. Siap. Ya mudah-mudahan itu bisa selesaikan. Terima kasih Pak. Mas Idinus, seberapa berat sih pendidikan di Papua ini sehingga Mas Idinus mengorbankan, bahasa saya maaf, mengorbankan diri untuk mempelajari itu dan harapannya akan dibawa kembali ke Papua. Seberapa berat? Jadi kita sudah ceritakan sih pendidikan di Papua itu. Seberapa jauh ketertinggalan? Iya, kalau untuk di pendidikan di wilayah Papua, pada khususnya di Papua ini memang untuk cara ngajarnya, kurikulumnya itu memang sangat beda jauh Pak. Jadi kurikulumnya di sini sudah tahun 2013 sudah ngajar, sudah lalui. Di sana masih ngajar Pak. Jadi masih sedang pakai kurikulum yang lama, masih menggunakan itu. Dan ini memang semoga ke depan untuk memang saya lulus dari ini ya ke depannya untuk berubah bagaimana untuk meratakan pendidikan ini, meratakan dengan kurikulum cara ngajar wilayah seluruh Indonesia ini harus dimeratakan dan bisa merasakan semua pelosok-pelosok ini Pak. Jadi bagaimana caranya? Mungkin dengan teknologi. Itu yang mimpinya ya. Teknologi pendidikan bukan hanya untuk metode pembelajarannya, tapi akses pendidikannya ya. Akses pendidikannya itu. Sekali. Semoga niat itu akan terwujud. Terima kasih Pak. Siapa? Yang terakhir, Kasih Demes. Anda punya cita-cita yang mulia, cita-cita besar, mimpi besar, suatu imajinasi dari seorang Pak C. Idinus Pak Rumah, yang ingin mendirikan pendidikan, atau itu sekolah nanti apa perguruan tinggi ya, di tanah kelahiran. Itu keinginan sendiri atau juga dorongan dari lingkungan, terutama orang tua? Untuk memang itu lahir dari batin saya sendiri Pak. Jadi melihat dari pendidikan ini ya, saya pikir untuk ke depan untuk pendidikan ini sangat penting, dan itu juga dorongan dari keluarga juga, dari pribadi saya sendiri untuk motivasi itu terus saya dikejar Pak. Apakah begini Mas? Pendidikan itu penting. Kalau kita lihat dari sisi konstitusi, pendidikan adalah kewajiban pemerintah. Betul. Tapi apakah kita hanya berpaku pada pemerintah saja? Nggak mungkin kan? Pemerintah sudah banyak yang itu perlu keterlibatan dari pihak-pihak warga negara kita sebagai warga negara untuk mengembangkan pendidikan ini. In case Pak C. agar itu di Papua ingin mendirikan foundation semacam itu untuk mendirikan mengembangkan pendidikan di sana sampai ke sana. Iya Pak. Kenapa enggak kok pendidikan?
Eh, pendidikan ini ya saya pikir untuk memang eh, penting sekali untuk setiap bagi siapapun itu, karena pendidikan itu bisa berubah cara hidupnya Betul. orang, bahkan cara hidupnya bisa berubah cara hidupnya itu Pak. Ya bagaimana untuk kedepannya ya harus ada pendidikan yang layak untuk bangun pelan-pelan proses bagaimana untuk bisa dirikan satu Lembaga lembaga pendidikan. pendidikan Apalagi sebagai putra daerah asli Papua. Bagus, Mas, jujur ya. Ini podcast Bapak yang paling serius. Siap. Yang paling serius. Yang lainnya kita Iya. ketawa ya awal-awal tadi. Siap. Tapi begitu lihat cita-cita saudara Pace Wakerwa, ini sangat menarik dan sangat sangat idealistik lah pemikiran-pemikiran. Mudah-mudahan lah terwujud. Dan Terima kasih Pak. niat baik itu akan sejauh diikhtiari keyakinan saya dilakukan, dilaksanakan dengan konsisten, Tuhan akan meridhoi itu. Terima kasih. Oke, Oke. Itu tadi kan di awal ada salam untuk senior. Ya. Saya enggak berikan closing statement, motivasi kan dari teman-teman khususnya adik-adik junior yang dari Papua kan sudah mulai banyak kembali. Kemarin agak berhenti karena pandemi. Khususnya yang di Universitas Vijayaputra. Bisakah Pak C memberikan motivasi kepada adik-adik baik mahasiswa pada umumnya, khususnya adik-adik dari Papua. Bisa nggak? Bisa Pak. Motivasi. Bisa Pak. Ini Mas, kameranya Mas, ada sana. Baik, untuk adik saya, untuk khususnya di kuliah Universitas Vijayaputra, pada umumnya tetap semangat ya, dalam aktivitas proses perkuliahan, selalu semangat untuk bagaimana menghadapi proses perkuliahan selama di Universitas Vijayaputra ini, karena tidaklah gampang untuk menghadapi proses perkuliahan ini. Saya pernah lalui hal itu, tapi bagaimana motivasi tekadnya kita untuk mengejar cita-cita itu, dan ada motivasi dan niat, pasti bisa untuk adik-adik akan selesaikan seperti saya dulu ya, dan adik-adik saya khusus untuk program studi teknik informatika selalu semangat dan tetap kuat soal kendala tugas dan lain hal, tetap kompak untuk mengerjakan. Dulu juga saya seperti itu. Dulu juga saya banyak kekurangan dalam soal pekerjaan tugas dan lain hal, tapi kompakan, kebersamaan dalam satu kelas itu hingga bisa selesaikan proses tugas-tugas dan proses perkuliahan itu bisa lewati dengan baik. Nah, ini untuk khususnya pada umumnya untuk mahasiswa Vijayaputra, dan lebih khususnya lagi untuk adik-adik saya untuk dari Papua, tetap semangat. Berbagai jurusan yang sudah kuliah di Vijayaputra ini, proses yang begitu luar biasa adik-adik akan melewati, dan tetap semangat, jangan patah menyerah dalam proses perkuliahan, dan juga untuk jangan perkumpulan dalam satu lingkungan, tapi bagaimana berbaur sama teman-teman seluruh yang ada di kekeluargaan yang ada di Universitas Vijayaputra ini, dan itu akan menjadi motivasi dan juga banyak belajar di sana, dan juga bergabung dalam organisasi-organisasi yang ada di Vijayaputra ini. Banyak sekali UKM-UKM dan juga menua dan juga fakultas-fakultas lain yang sering mengadakan kegiatan-kegiatan, terus bergabung dan optimis belajar untuk ke depan. Dan saya yakin ada di saya, kalian bisa untuk belajar untuk ke depan. Tetap semangat. Terima kasih. Thank you. Alhamdulillah. Sangat menarik Mas. Terima kasih. Saya tidak menyangka podcast kita semenarik itu. Ada beberapa hal. Yang pertama adalah proses,
begitu berdarah-darahnya proses kayak ketertinggalan materi dan segala macam perubahan budaya. Anda bisa meyakinkan, saya yakin adik-adik saudara, adik Pace yang ada di sini, usia dari Papua, itu akan semakin semangat di sini. Siap. Yang kedua, proses panjang ini, sayanglah sudah meninggalkan Papua, ya kan? Ya. Kalau harus berhenti Berarti. sampai hanya di tengah jalan kan, harus diselesaikan, harus sampai finish kan. Dan yang ketiga, ada satu mimpi tadi, sangat menarik sekali, bahwa Pak Jaitinus harus balik ke tanah Papua setelah menyelesaikan studinya dan ingin mendirikan lembaga atau yayasan pendidikan untuk masyarakat Papua demi kemajuan, perkembangan, pertumbuhan dan kejayaan dari masyarakat Papua. Terima kasih Pak Jaitinus, perbincangan yang cukup serius bagi saya selama saya podcast ini. Kiri ya. Saya akan closing. Terima kasih para pemirsa. Ini adalah satu inspirasi yang berbeda dibanding inspirasi di podcast Back to Campus. Khusus pada Pak Jaitinus Wakerwa, mimpi saudara insya Allah akan terwujud kalau saudara secara serius dan tidak berhenti untuk berupaya, berikhtiar tanpa patah semangat. Semoga mimpi-mimpi ini juga menjadi mimpi seluruh alumni Universitas Putra demi kemasyarakatan masyarakat, terutama masyarakat Papua, Pak Jaitinus, dan semoga ini bisa terwujud dalam waktu yang tidak terlalu lama. Niat baik sejauh ikhtiar kita kuat, semangat kita, memang ada beberapa hambatan kemungkinan dalam perjalanan. Insya Allah, Allah atau Tuhan akan meridhoi niat-niat baik kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.